Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pembimbing terambil di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita mengangkat pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku. Selamat
sorga, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati kami, yang senantiasa menganugerahkan kehidupan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tatamu yang kudus dengan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan kecuali pujian dan penyembahan kami pada hari ini di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk nafas kehidupan, sehingga kami dapat berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur bahwa Tuhan hari ini akan melawat kami, akan memberi kami berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih di mana kami boleh memasuki bulan Oktober ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah memimpin, menolong kami untuk kami boleh melewati hari-hari demi hari sehingga kami boleh memasuki bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga selesai, Tuhan memberkati. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua, anak-anak Tuhan yang ambil pelayanan, maupun jemaat Tuhan yang hadir. Sehingga ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, biarlah kita masing-masing mengaku dosa dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa.
di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang kudus. Kami mengaku bahwa karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Sehingga kami menyakiti hati sesama kami dan juga hati-Mu yang Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami Bapa, dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah telah memperdamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita sambut berita anugerah pengampunan dosa dengan pujian ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan,
Pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kristen Injili Indonesia diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 24. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 24. Kita akan baca Mazmur ini secara bersama-sama. Saya akan bacakan perikopnya. Demikianlah firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu bersama-sama. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakah aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan memberikan persembahan PI dengan diiringi pujian Tuhanku bila hati kawan. Terluka oleh tingkahmu, jarum
Jemaat, dengarkanlah pedoman hidup baru. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 8-12. Demikianlah bunyi pedoman hidup baru. Jemaat, dalam persekutuan dengan gereja segala abad, kita mengaku kepercayaan kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, Jadilah Kehendakmu. Ku tanah liat di tangan. Jadilah
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami boleh ada sampai dengan hari ini karena Engkau yang menjaga, melindungi, bahkan memelihara kami. Dan hari ini kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bahkan kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih dahulu Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Engkau memberkati kesatuan hati, kerjasama yang baik, hikmat bijaksana daripada Tuhan berikan. Sehingga mereka boleh memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus juga kami mau berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara ini. Saat ini Tuhan, dengan keadaan yang semakin susah, semakin sulit, ada banyak kejahatan di mana-mana. Oleh karena mereka hendak memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang mengatasi segala bentuk kejahatan di negara ini. Terlebih khusus kami berdoa Tuhan untuk dasar negara kami Pancasila, biarlah itu boleh terus ditegakkan dan negara Indonesia tetap boleh bersatu. Segala bentuk rencana jahat kiranya boleh dihancurkan. Terima kasih Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan dapat kami pergunakan sebaik-baiknya. Karena ada banyak orang yang tidak bisa beribadah dengan bebas oleh karena larangan-larangan yang ada. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, terlebih khusus dalam mengatasi virus corona. Semakin hari semakin bertambah mereka yang terpapar dengan virus ini. Berbagai upaya usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh menaati setiap protokol kesehatan yang sudah dibuat dan kami boleh mengikutinya sehingga boleh menekan penyebaran daripada virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam usaha menemukan vaksin yang tepat. Kiranya Tuhan menolong sehingga pada waktu Tuhan vaksin ini boleh ditemukan bahkan boleh digunakan untuk melindungi kami semua. Demikian juga Tuhan untuk mereka yang terpapar dengan virus ini. Kiranya Tuhan memberi semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong bahkan menyembuhkan mereka. Para tim medis yang dengan susah payah jerih lelah mereka untuk menolong pasien, kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi. Berikan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh melayani sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk penambahan usia yang Tuhan berikan. Kiranya mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Bahkan ke depannya Tuhan terus berjalan dengan mereka. Pelihara iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tidak saja kami mendengar, tetapi kami boleh melakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Kristen Injili Indonesia. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10 saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kata hati jika berdiri sendiri maka tidak ada artinya. Namun jika kata hati dipasangkan dengan kata yang lain, barulah memiliki arti atau makna. Nah, contohnya murah hati. Murah hati artinya orang yang tidak sulit untuk memberi, orang yang suka menolong, bahkan orang yang tidak pelit. Lalu ada juga teguh hati. Teguh hati adalah orang yang tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan, orang yang memiliki pendirian. Lalu ada tinggi hati. Tinggi hati adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Tawar hati. Tawar hati adalah orang yang tidak lagi memiliki semangat, orang yang kecut, orang yang sudah putus harapan. Demikian juga dengan istilah panas hati. Panas hati adalah orang yang diliputi kemarahan yang amat sangat. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tinggalkan panas hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang sudah kita baca tadi, kita melihat dan kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak, yaitu Kain, lalu adiknya yang bernama Habel. Pekerjaan daripada Kain adalah penggarap tanah atau seorang petani. Sedangkan Habel adiknya adalah seorang gembala kambing domba. Pada musim panen, Habel dan Kain pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan berupa hasil dari tanah yang sudah diolah dengan jerih lelahnya. Kemudian Habel memberikan persembahan berupa anak sulung kambing domba, yaitu lemak-lemaknya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, itu atas inisiatif sendiri. Jadi bukan karena akibat perintah Tuhan, melainkan pemberian persembahan itu adalah berasal dari rasa syukur mereka karena Tuhan sudah memberkati mereka. Jadi bukan atas dasar perintah Tuhan. Nah, tentu Kain dan Habel akan mempersiapkan, akan menyediakan persembahan yang terbaik kepada Tuhan
oleh karena itu berasal dari hatinya sendiri. Nah, terkadang ketika orang memberikan persembahan oleh karena perintah Tuhan, ya belum tentu semua mau melakukan dengan hati yang tulus. Mungkin ada yang dalam bentuk terpaksa harus memberikan. Tetapi kita melihat Kain dan Habel memberikan atas inisiatif sendiri. Dan pasti itu mereka akan memberikan yang terbaik. Namun apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, sedangkan Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa Allah memperhatikan, Allah memandang dan menatap terus-menerus kepada Habel dan persembahannya, sedangkan kepada Kain dan persembahannya tidak. Nah, ini berarti bahwa Allah berkenan atas Habel dan persembahannya. Mengapa demikian? Ada penafsir yang mengatakan bahwa persembahan Habel itu diindahkan Tuhan oleh karena bau harum yang ditimbulkan dari korban bakaran itu. Ada juga yang menafsirkan karena Habel mempersembahkan korban yang terpilih atau yang terbaik. Nah, namun pagi hari ini kita tidak akan membahas hal ini lebih jauh. Nah, lalu mengapa Habel dan persembahannya diindahkan atau berkenan kepada Tuhan sedangkan Kain tidak? Ibrani 11 ayat 4 akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan berkenan dan memperhatikan Habel dan persembahannya. Itu disebabkan karena Habel, ia adalah seorang yang benar. Artinya ia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan sehingga dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ia adalah seorang yang benar. Ia adalah seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, yang terpenting adalah sikap hati si pemberi persembahan. Tuhan melihat sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam. Nah, Bapak Ibu, persembahan apapun, sebanyak apapun, jika tidak disertai dengan sikap hati yang benar dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka persembahan itu akan sia-sia. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 4 dan ayat 5, di situ kita melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengindahkan Habel ya, sebagai pribadi yang memberi persembahan, baru kepada persembahannya. Jadi ketika persembahan itu diterima oleh Tuhan, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yang pertama Tuhan lihat adalah si pemberi persembahan, artinya pribadinya. Ya, Tuhan melihat Habel. Karena Habel berkenan, maka Tuhan menerima persembahannya. Ya, jenis persembahannya, materi yang diberikannya. Demikian juga di ayat 5, Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Jadi tidak tergantung kepada persembahannya, tetapi yang Tuhan lihat pertama kali adalah pribadi yang memberi persembahan. Jadi ketika Tuhan berkenan kepada pribadi yang memberi persembahan, maka otomatis dengan sendirinya Tuhan akan menerima persembahan yang diberikan. Sebaliknya, jika Tuhan tidak berkenan kepada pribadi yang memberi persembahan, maka
persembahannya itu pasti akan ditolak. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, Kain dikatakan jahat bukan karena dia membunuh Habel. Tetapi karena Kain itu jahat, maka dia membunuh Habel. Ya, kira-kira bisa menangkap maksud kalimat ini tidak Bapak Ibu? Ya, Kain dikatakan jahat bukan karena dia membunuh Habel. Tetapi Kain jahat maka dia membunuh. Ya, karena Kain jahat maka dia membunuh Habel. Jadi sebelum memberi persembahan kepada Tuhan, memang perbuatan daripada Kain sudah jahat. Dikatakan dalam 1 Yohanes tadi bahwa segala perbuatannya jahat. Ya, segala. Ada banyak kejahatan yang dibuat oleh Kain. Sedangkan perbuatan adiknya benar. Kain memberi persembahan disertai hati dan perbuatan jahat. Itulah yang menyebabkan maka Tuhan sama sekali tidak mengindahkan persembahannya. Tuhan tidak mau menerima persembahan dari hati yang kotor dan jahat. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan dari bagian firman Tuhan yang lain, Yesaya 1 ayat 13, di situ dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Persembahan yang dipersembahkan tidak dengan sungguh-sungguh, justru itu menjadi persembahan yang tidak berkenan. Bahkan dikatakan suatu kejijikan. Ya, Tuhan jijik. Nah, kalau jijik berarti sama sekali tidak berkenan, sama sekali tidak mau. Di dalam ayat 15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, sebab hidupmu penuh dengan dosa. Nah, Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sudah lama berdoa kepada Tuhan. Mengapa sampai saat ini kita juga belum memperoleh jawaban daripada Tuhan? Kenapa Tuhan memalingkan mukanya? Kenapa sudah lama, sudah berkali-kali meminta, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar? Nah, mari kita mengoreksi hati kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memiliki sikap hati yang benar? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tanpa disertai sikap hati yang benar, maka semuanya tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, dan itu semua adalah kesia-siaan. Tadi saya sempat membuka warta jemaat, ya, respon pujian setelah firman Tuhan. Di situ dikatakan ada satu pujian, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati yang tulus dan syukur. Ibadah kita akan sia-sia jika tidak ada hati yang tulus, jika tidak ada hati yang benar, jika tidak ada hati yang sungguh-sungguh dan penuh syukur di hadapan Tuhan. Apalah arti ibadah kita? Tetapi ibadah yang berkenan di hati Tuhan adalah sikap hati yang jujur, sikap hati yang tulus, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana respon Kain terhadap penolakan Allah? Ketika Allah tidak mengindahkan persembahannya, bagaimana respon Kain? Nah, hati Kain yang jahat itu terrefleksi dalam responnya terhadap sikap Tuhan yang menerima persembahan Habel dan menolak persembahannya. Ketika Allah tidak mengindahkan persembahan Kain, maka hatinya sangat panas. Kain teramat sangat marah. Dia marah kepada Tuhan. Kain sangat marah, wajahnya muram,
wajahnya tertunduk sebagai bentuk sikap marah kepada Tuhan. Kain marah kepada Tuhan oleh karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Kain iri kepada Habel karena persembahan Habel adiknya diterima sedangkan ia tidak. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melihat respon daripada Kain yang demikian, Tuhan menegur dan bertanya kepada Kain di dalam ayat 6 dan 7. Dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa sebenarnya tiada alasan bagi Kain untuk marah, apalagi marah kepada Tuhan. Sebaliknya, justru Kain harus mengoreksi dirinya, harus mengintrospeksi dirinya, kenapa sampai Tuhan tidak berkenan atau menolak persembahannya. Tuhan menyadarkannya bahwa jikalau Kain ingin berbuat baik, tentu wajahnya tidak akan tertunduk. Tentu dia akan melakukan dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Namun ternyata wajahnya muram dan tertunduk. Dan ini menunjukkan sikap hati yang jahat. Seandainya Kain sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, maka ia tentu tidak akan marah sekalipun persembahannya tidak diterima atau tidak diindahkan Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa dosa sedang mengintip dan sedang menggoda. Dan Kain harus berkuasa atasnya. Namun Kain sama sekali tidak menaruh perhatian pada peringatan Tuhan. Kain mengabaikan teguran Tuhan. Lalu apa yang kita lihat? Kemarahan Kain kepada Tuhan itu dilanjutkan kepada adiknya, kepada Habel. Kemarahan Kain kepada Tuhan dilanjutkan kepada Habel adiknya. Kain mulai merencanakan yang jahat terhadap adiknya, yaitu hendak membunuh adiknya. Nah, biasanya perencanaan pembunuhan itu akan diatur sedemikian rupa sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik dan tanpa meninggalkan jejak. Nah, untuk menghilangkan jejak, maka Kain mengajak adiknya pergi ke ladang, pergi ke hutan. Marilah kita pergi ke padang atau ke hutan. Dan di sanalah Kain memukul Habel serta membunuhnya. Padahal Habel sama sekali tidak melakukan kesalahan. Padahal sama sekali tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan Habel kepada Kain. Kain melakukan itu semua oleh karena iri hati oleh sebab persembahannya yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan dengan tujuan agar Kain mau jujur dan terbuka. Mau mengatakan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Ayat 9 dikatakan, di mana Habel adikmu? Nah, sebenarnya Tuhan sudah tahu di mana Habel itu berada. Tetapi Tuhan hanya ingin melihat kejujuran hati daripada Kain. Ternyata Kain memberikan jawaban yang tidak jujur. Dia berbohong kepada Tuhan. Dia katakan, aku tidak tahu di mana adikku. Dan selanjutnya kita melihat, justru Kain balik bertanya kepada Tuhan. Dengan pertanyaan yang boleh dikatakan sinis atau tidak sepantasnya. Dengan pertanyaan yang tidak sopan. Apakah aku penjaga adikku? Dalam bahasa sehari-hari mungkin kita katakan memangnya aku penjaga adikku? Nah, sebagai seorang kakak seharusnya memanglah demikian. Seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi adiknya. Tetapi Kain lari dari tanggung jawab itu. Sekali lagi Tuhan bertanya, apakah yang kau perbuat ini? Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Habel untuk menjawab. Kali ini Tuhan langsung menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Yakni darah Habel yang telah tertumpah terus-menerus berteriak dari atas tanah kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama,
darah itu diidentikan dengan nyawa. Maka sebenarnya yang berbicara bukanlah darah Habel, tetapi rohnya. Sifat marah atau panas hati itu biasanya akan muncul dalam hidup kita jika apa yang kita inginkan atau yang kita kehendaki tidak diterima atau ditolak. Ya, orang tua menjadi panas hati ketika anaknya tidak lagi mengindahkan nasihatnya. Pimpinan menjadi marah atau panas hati ketika bawahannya tidak dapat mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan tepat pada waktunya. Majikan akan panas hati atau marah ketika pembantunya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Suami akan marah atau panas hati ketika istrinya tidak mau tunduk kepadanya. Sikap hati akan membawa dampak yang tidak baik bagi orang lain. Sikap hati yang panas akan membawa dampak yang tidak baik bagi orang lain. Ketika Kain tidak bisa menguasai rasa marah dan iri hatinya, maka berdampak kepada saudaranya yaitu Habel. Habel tidak bersalah sedikit pun menjadi korban pembunuhan saudaranya sendiri. Di dalam bagian Alkitab yang lain, contoh yang lain, Haman dan Mordekai. Di dalam Ester 3 ayat 2-6. Jika kita bandingkan dengan Haman, Haman pun merancangkan pembunuhan atau kematian satu bangsa oleh karena ia marah kepada satu orang. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak mau sujud dan menyembah kepadanya, di situ dikatakan, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina jika hanya membunuh satu orang, yakni Mordekai. Lalu Haman mencari cara untuk memusnahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai di kerajaan Ahasveros. Karena panas hati, Haman merencanakan pembunuhan. Bukan hanya terhadap Mordekai, tetapi juga terhadap bangsanya. Kita melihat Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan televisi, ada banyak kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan latar belakang dendam, panas hati, marah, atau sakit hati. Nah, ketika terjadi pembunuhan, pembunuhnya tertangkap, lalu diungkap, ternyata penyebabnya adalah panas hati, adalah sakit hati. Nah, beberapa waktu yang lalu di Medan terjadi. Ketika seseorang panas hati terhadap satu orang, maka yang dihabisi atau dibunuh satu keluarga. Itu semua terjadi karena dendam, karena panas hati. Apabila panas hati telah menguasai hidup, maka manusia tidak hanya merencanakan kejahatan terhadap sesama, melainkan melanjutkan dengan melakukan atau melaksanakan tindakan kejahatan itu. Nah, kalau kita melanjutkan pembacaan seterusnya, ayat 11 dan seterusnya, di situ kita melihat bahwa sikap panas hati tidak saja berdampak kepada orang lain, tetapi juga berdampak bagi diri sendiri. Kain mendapat konsekuensi dari dosa yang diperbuatnya. Ayat 11, terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini berarti tanah yang akan diusahakan oleh Kain tidak akan lagi memberikan hasil yang sepenuhnya. Kain akan hidup dalam pelarian atau pengembaraan. Artinya dia tidak akan menetap di suatu tempat, dia akan berpindah-pindah. Dan tentunya ini akan membuat penderitaan yang sangat terhadap Kain. Kemarahan yang tidak diatasi sangatlah berbahaya. Mungkin saat ini kita tidak membunuh secara fisik, tetapi bisa membunuh jiwa dan kerohanian kita. Menghancurkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita marah? Kalau menurut saya boleh. Kita marah boleh.
dengan catatan, asalkan dengan alasan yang benar, asalkan dengan perkataan yang benar, asalkan dengan tindakan yang benar. Yang tidak boleh itu adalah marah-marah. Karena orang yang marah-marah itu biasanya karena emosi. Ya. Jadi dia akan marah-marah tanpa alasan yang benar. Jadi kita boleh marah asalkan alasan perkataan dan tindakan yang benar. Lalu bagaimana supaya sifat sakit hati, panas hati itu tidak lagi menguasai kehidupan kita? Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 5, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menguasai kehidupannya, sehingga ia akan meninggalkan segala bentuk kejahatan. Lalu bagaimana supaya hidup kita bisa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Kita harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Maka kita akan peka terhadap suara Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran rohani bagi kita pada pagi hari ini, marilah kita menjauhkan diri dari sikap panas hati. Marilah kita menjaga hati, menguasai hati, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 8 katakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Marilah kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang menguasai hidup kita. Sehingga pelayanan kita, persembahan kita, penyembahan kita, semuanya diindahkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami meninggalkan panas hati, sakit hati, marah dan dendam. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Setiap pelayanan, penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, tibalah kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Jemaat, berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Dengan diiringi pujian, apalah arti ibadahmu. Bila Dia
di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, Allah yang baik, Allah sumber segala berkat. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu bahwa persembahan kami tidak seberapa Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan, persembahan kami pagi hari ini, sungguh kami memberikannya dengan tulus ya Tuhan. Dan ajarilah kami terus menerus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan persembahan kami, biarlah Engkau yang akan memberkati majelis yang mengolahnya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemajuan bagi gereja kami. Dan Kau juga memberkati jemaat Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Apapun yang didoakan, digumulkan, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah segalanya. Dalam hidup Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lakukanlah firman yang telah kita dengarkan bersama. Tinggalkan panas hati dan terimalah jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.